Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu saya kasih Tuhan semua. Ya, kita kembali di dalam sekolah minggu dewasa kita. Kita masih membahas tentang Raja Yosia. Ya. Nah, coba kita lihat. Nah, minggu lalu kita ada lembar. Dan saya harap masih pegang, karena kita belum selesai di lembar kita masih membahas tentang Raja Yosia. Ya, kita sudah masuk ke 7B di halaman keduanya di sini ya. Dan sebelum masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mungkin saya minta Pak Martinus untuk kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini dalam keadaan baik, sehat semua Tuhan. Puji syukur kami berkumpul kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu mengenai sejarah raja-raja Israel Tuhan. Banyak hal-hal yang baik yang harus kami ikuti dan kami mempunyai pengetahuan lebih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin untuk Bapak Gembala Stephen yang akan menguraikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, coba kita kembali lihat dulu perikop Alkitab kita. Kita lihat di dalam dua raja-raja. Kita lihat dua raja-raja. Minggu lalu kita baca Tawarik, jadi hari ini kita baca yang raja-raja, karena baik di Tawarik maupun di raja-raja ada mengisahkan, ada mencatat tentang Raja Yosia ini. Ya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-8. Ya, minggu lalu sebenarnya kita sudah baca nih ayat 8. Oke, ayat 8 dari 2 Raja-Raja pasal 22. Saya bacakan sekali lagi. Imam besar Hilkia berkata kepada Safan, sekretaris kerajaan, telah kutemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Kitab itu lalu diberikan Hilkia kepada Safan dan Safan membacanya. Oke, kita stop sampai sana karena minggu lalu seingat saya kita sudah baca sampai keseluruhan. Tapi ini adalah suatu peristiwa yang memicu sesuatu di sini. Kalau kita masih ingat timeline dari Yosia di sini ya, bukan Yosua. Tapi Raja Yosia, dia naik tahta pada waktu dia berumur 8 tahun. Ya, 8 tahun dia naik tahta. Kemudian masih ingat, dia katanya apa? Mulai mencari Tuhan pada usia 16 tahun. Ya. Nah, dia ini menjadi raja, mulai mencari Tuhan di sini. Jadi waktu dia pada tahun pemerintahannya yang ke-8. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pada usia dia yang ke-20. Pada usia dia yang ke-20 dia mulai menghilangkan penyembahan berhala. Umur 20 tahun ya dia mulai menghilangkan berbagai patung-patung yang ada di situ dan sebagainya. Dan terakhir dikatakan pada usia berapa? 26. Ya. 26 tahun dia melakukan reformasi atas bangsa. Ya, reformasi atas bangsa. Nah, jadi ini yang terjadi di sini. Ya. Dan kalau kita lihat, kenapa dia bisa melakukan reformasi itu ada di, coba kita baca yang 2 Raja-Raja tadi kan ayat 8. Ini kejadiannya kapan? Ya, kejadiannya kalau kita baca di ayat yang ketiga, pada tahun ke-18 pemerintahannya. Dia 3 di situ. Jadi tahun 18 adalah waktu dia berumur 26 tahun itu. Gitu.
Jadi kenapa dia akhirnya bisa melakukan reformasi atas bangsa? Ya, itu adalah karena dia menemukan Taurat Tuhan. Ya, dia menemukan Taurat Tuhan. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang penting sekali di sini. Nah, masuk ke poin B kita di 7B, di mana dikatakan berbarengan dengan itu, berbarengan dengan mereka memugar bait suci yang sudah kita bahas, bahwa perhatian kepada bait suci adalah salah satu indikator rohani yang sangat penting. Berbarengan dengan itu ditemukan juga kembali kitab suci di dalam bait suci. Jadi mereka menemukan kembali Alkitab pada masa itu. Nah, Alkitab pada masa itu tentu belum seperti kita hari ini. Ya. Di zamannya Yosia ini, Alkitab itu terutama adalah 5 kitab Musa. Ya, kemudian ada kitab-kitab lain yang juga sudah ditulis. Tentunya seperti kitab Yosua, ya, kitab Hakim-Hakim mungkin. Tapi jelas perjanjian baru tidak mungkin sudah ada. Kitab Mazmur juga belum selesai sampai dengan versi yang kita miliki sekarang yang ada 150 pasal di situ, ya. Karena kita tahu ada sekitar 50% lebih, ya, mungkin 50 sampai 60% Mazmur itu ditulis oleh Daud. Jadi yang ditulis oleh Daud sudah ada, tapi itu pun belum semuanya dibukukan. Gitu. Kemudian ada yang Salomo yang tulis dan sebagainya, dan ada Mazmur yang ditulis setelah pembuangan. Gitu. Jadi itu belum ada. Jadi kumpulan Mazmur sebagian sudah ada, tapi belum semuanya. Ya, itu yang dimiliki oleh Yosia di situ. Tapi terutama yang akan menjadi perhatian adalah 5 kitab Musa sebenarnya. Ya, 5 kitab Musa. Nah, kitab-kitab nabi-nabi, kitab Nabi Yesaya sudah ada, gitu ya. Kitab apa lagi? Ya, beberapa nabi yang lain ya, ada, ya, yang nabi-nabi yang awal-awal, gitu. Ya, tapi mereka tidak memiliki seperti kita. Mereka ada gulungan-gulungan dan lain sebagainya. Tapi dalam bentuk apapun itu, ketika firman Tuhan ditemukan, dan terlebih lagi bukan hanya cuma ditemukan, tapi kalau kita baca ayat 9 dan seterusnya, dibaca, kemudian ditanggapi dengan serius. Ya. Dibaca, ditanggapi dengan serius, dan raja terkejut, ya, mendengar apa yang tertulis di dalam kitab itu, dan dia merendahkan diri, dan dia mencari Tuhan, dia kirim orang kepada nabi pada waktu itu, yang kebetulan adalah seorang nabiah, masih ingat namanya? Itu nabiah Hulda, gitu ya. Jadi dan akhirnya itu akan menimbulkan perubahan, ya, akan menimbulkan perubahan. Nah, coba kita lihat di poin B, kembali sini, ya. Berbarengan dengan itu temukan juga kembali kitab suci di dalam bait suci. Ditemukannya firman Tuhan menjadi bahan bakar kebangkitan rohani. Selalu, ya. Selalu ketika kita menginginkan suatu pertumbuhan rohani, suatu kebangkitan rohani, harus ada elemen firman Tuhan. Ya, firman Tuhan semakin dipahami, diterima, dikasihi, dan sebagainya. Begitu. Oleh karena itu ada banyak revival, ya. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya revival. Revival ini sebenarnya artinya apa sih? Kalau kita lihat arti katanya itu kan kayak hidup kembali gitu, ya. Hidup kembali, revive. Ya, revival, ya, hidup kembali. Nah, jadi kalau Indonesia orang pakai istilah KKR gitu kan, pembangunan rohani atau kebangkitan rohani di sini. Dan ya dulu istilah revival ini terutama menjadi ngetren, ya, itu di Amerika waktu itu, di abad 19 terutama, ya. Dan yang terjadi pada waktu itu adalah Amerika itu kan dulu banyak sekali gereja-gereja Protestan, ya. Gereja Protestan seperti gereja Presbyterian, ya. Gereja Anglikan kalau di Amerika jadinya Episkopal, ya, Episkopalian. Ini sebenarnya cabang Anglikan. Kalau Anglikan di luar Inggris itu namanya beda jadinya, ya. Kalau di Inggris namanya Anglikan, di Amerika namanya Episkopal.
macam-macam lagi yang lain, ya, Lutheran, lalu ada Methodist. Nah, ini juga dari Inggris sebenarnya, dari si John Wesley. Nah, di Amerika waktu itu ada banyak sekali orang-orang gereja-gereja ini, ya, gereja-gereja ini. Tapi ingat bahwa gereja-gereja ini semuanya ada satu hal yang sama mengenai mereka. Walaupun doktrin mereka banyak yang beda-beda juga, apa yang sama dengan mereka tentang mereka apa? Benar. Jadi walaupun mereka di antara mereka banyak hal yang beda-beda, tapi satu hal yang sama di antara mereka adalah mereka, kita bilang percik bayi. Ya. Mereka percik bayi. Mereka klaim itu baptis, jadi mereka percik bayi. Ya, sehingga yang terjadi adalah di dalam gereja-gereja ini ada banyak orang yang statusnya Kristen, tapi tidak lahir baru. Tidak lahir baru. Gitu kan? Nah, apakah di gereja baptis kayak kita, yang baptis orang percaya, ada orang yang nggak lahir baru? Ada saja potensi gitu. Ada saja potensi, ya. Tidak bisa kita bilang 100% nggak ada juga. Ya, bisa jadi ada. Tetapi itu pun sudah melalui seleksi kan. Artinya sudah harus ada pengakuan iman sebelum masuk dan sebagainya. Anda bisa bayangkan kalau yang nggak pakai seleksi gitu. Ya. Pokoknya asal kamu lahir, dipercik, udah masuk dalam jemaat. Gitu kan? Nah, itu lebih lagi gitu, lebih lagi bahwa di dalamnya penuh dengan orang yang tidak lahir baru. Gitu. Lalu akhirnya di abad 19, ya, abad 19, ya, datanglah pengkhotbah-pengkhotbah, lalu khotbah. Nah, lalu banyak di antara mereka yang tadinya percik bayi, yang sebenarnya belum selamat ini gitu, ya. Selamat gitu. Ya, akhirnya selamat mereka setelah dengar khotbah oleh pengkhotbah seperti Jonathan Edwards, George Whitefield, dan lain sebagainya. Jadi mereka banyak yang diselamatkan lah, ya, banyak yang diselamatkan. Sehingga akhirnya dipakailah istilah apa? Revival. Nah, revival. Ya, revival itu kayak dihidupkan kembali. Ya. Nah, sebenarnya istilah ini kurang agak, ya, kita bisa pakai istilah ini, ya. Tapi kaum baptis agak beda gitu. Kaum baptis ini kan gereja kita mestinya, ya, kalau bukan semua pun mayoritas orang yang diselamatkan, gitu ya. Karena kita keanggotaannya itu berdasarkan pengakuan iman, ya, bukan dari ini, ya. Nah, ya, ini adalah revival begitu, revival. Tapi revival yang benar-benar terjadi di abad 19 ini adalah karena pemberitaan firman Tuhan. Ya, pemberitaan firman Tuhan. Ini adalah revival yang kita bisa bilang benar-benar revival lah gitu. Karena ini orang-orang ini tadinya belum diselamatkan punya, orang-orang yang mati gitu, tapi dihidupkan. Ya, dihidupkan. Mungkin bukan sebenarnya, tapi memang kalau kan kayak ulang gitu kan. Nah, ya, mereka memang belum diselamatkan punya orang begitu ya, karena mereka adalah anggota-anggota gereja yang tidak diselamatkan sebenarnya, ya, karena mereka masuk melalui percikan bayi. Ya. Nah, tetapi masuk ke abad 20 dan 21, ya, akhirnya mulai banyak klaim-klaim revival yang menurut kita sangat diragukan. Ya, kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan sebenarnya. Gitu. Dan ini terutama didominasi oleh munculnya awal abad 20, jadi abad 19 kan berarti 1800-an ya. Nah, awal abad 20 berarti 1900-an. Ada suatu peristiwa yang terjadi di awal 1900-an. Apa itu? Jalan Azusa. Nah, Jalan Azusa. Munculnya Pantekostalisme dan lain sebagainya. Ya, munculnya Pantekostalisme, dan mulai di situ pertama mereka mengklaim itu suatu kebangunan rohani juga. Bahkan di peristiwa di Azusa itu, Azusa kayaknya gini deh. Ya. Azusa Street. Dan mereka mengklaim ini kebangkitan rohani. Ini kebangkitan rohani katanya, kan? Nah, lalu ada banyak lagi kebangkitan rohani yang diklaim ya. Saya masih ingat ada yang namanya
di Toronto, ini Kanada. Ya, katanya Laughing Revival. Ya, Toronto Blessing ya. Laughing Revival, di mana orang-orangnya ketawa-ketawa tidak terkontrol begitu. Ya, jadi katanya kalau kena Roh Kudus gitu, maka kamu akan ketawa ini tanpa bisa mengendalikan diri, ya, bisa ketawa berpuluh-puluh menit, ada yang berjam-jam dan lain sebagainya. Jadi mereka anggap itu revival, suatu kebangkitan rohani. Gitu. Tapi kita meragukan, kenapa tidak ada penekanan pada firman Tuhan, gitu. Ya, kalau yang di abad 19 ini memang ada kebangkitan rohani karena khotbah-khotbah sebenarnya, ya, karena khotbah-khotbah yang menekankan keselamatan, yang menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka benar-benar memang ada. Nah, lucunya saya tadi lupa ya, banyak orang-orang ini yang diselamatkan ini tadinya kan mereka di gereja-gereja ini yang saya bilang tadi ini kan. Tapi banyak di antara mereka ujung-ujungnya masuk baptis gitu. Ya. Jadi banyak di antara mereka setelah diselamatkan mereka mengejar kebenaran, gitu kan? Mereka mengejar kebenaran dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang masuk ke gereja baptis sebenarnya. Jadi ya di situ. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, dan malah beberapa tahun lalu kalau nggak salah ada lagi yang klaim tuh. Baru-baru ini, kalau nggak salah tahun lalu apa 2 tahun lalu, gitu kan? Ada revival katanya di satu kampus di Amerika. Tapi juga tidak ada penekanan ini. Jadi akhirnya banyak revival yang diklaim di abad 20 dan 21 adalah emosionalisme. Ya, emotionalism, ya, emotionalism. Jadi ketika terjadi sesuatu fenomena, entah ketawa, terbahak-bahak, entah ada lagi yang lain, ada yang nangis-nangis, begitu lain sebagainya. Akhirnya suatu emotionalism ketika tercurah hal-hal seperti ini dianggap sebagai revival. Ya. Nah, kita belajar dari Yosia, Raja Yosia, suatu benar-benar kebangkitan rohani atas bangsa ini dan atas Yosia sendiri itu adalah karena efek langsung dari menemukan firman Tuhan. Ya. Efek langsung dari menemukan firman Tuhan, kemudian serius menanggapi firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini sangat penting. Di ayat itu berarti di situ nggak ada semua gitu. Iya benar untuk poin satu ini. Jadi pemerintahan yang bersih ke ininya bersih semua. Iya benar ya, memang penting itu, gitu ya, pemerintahan yang bersih. Oke, jadi masih di poin B kita udah isi belum? Jika Alkitab dijadikan pusat kehidupan, ya, jika Alkitab dijadikan pusat kehidupan, maka ia akan mengubah dengan penuh kuasa. Ya. Nah, coba kita baca pasal 23-nya ya, 2 Raja-Raja pasal 23. Saya akan ajak kita baca. Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Raja pergi ke rumah Tuhan bersama semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai yang besar, di hadapan mereka yang membacakan segala perkataan kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Kemudian Raja berdiri dekat tiang, dan mengikat perjanjian. Jadi perhatikan di ayat 2 ya, dia membaca sekali lagi segala perkataan kitab perjanjian. Jadi ada pembacaan firman Tuhan. Kemudian Raja berdiri dekat tiang dan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati kata-kata perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Seluruh rakyat turut serta dalam perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia, para imam di bawahnya dan para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait suci segala perlengkapan yang telah dibuat untuk Baal, Asyera, dan segala tentara langit. Ia lalu membakar semuanya itu di padang-padang Kidron di luar kota Yerusalem dan mengangkat abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam berhala yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di tempat-tempat pemujaan di kota-kota Yehuda dan sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban kepada Baal, matahari, bulan, rasi-rasi bintang, dan segenap tentara langit.
Tiang-tiang berhala dibawanya dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke lembah Kidron, lalu dibakarnya di situ dan dilumatkannya menjadi abu. Kemudian ia mencampakkan abunya di atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan kamar-kamar pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. Bayangkan ya, rumah Tuhan ada kamar pelacuran bakti, gitu kan? Jadi betapa sudah parahnya ini. Bukan saja ada patung-patung dan segala macam. Ia merobohkan kamar-kamar pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat para perempuan menenun kain untuk pemujaan Asyera. Jadi kita sudah sering bilang bahwa penyembahan Allah yang lain sudah pasti akan menurunkan moralitas. Itu pasti bertalian, gitu ya. Dan suatu bangsa, ketika moralitas suatu bangsa turun, biasanya yang paling pertama turun adalah masalah seks, begitu. Kenapa? Ya kalau membunuh orang, kita bisa bilang, oh benar nih ada orang yang dirugikan, mati gitu kan. Kalau mencuri, ada orang yang dirugikan, barangnya hilang gitu. Tapi kalau masalah seks, banyak orang punya konsep, nggak ada yang dirugikan. Gitu kan. Yang penting apa? Suka sama suka, begitu. Ya, jadi, tetapi yang dirugikan, yang dilanggar adalah hukum Tuhan sebenarnya. Gitu. Ya, yang dilanggar adalah hukum Tuhan. Jadi, biasanya dalam hal moralitas ya, yang paling pertama akan digerus itu adalah masalah seksual dulu, gitu ya, masalah seksual. Ya. Baru, tapi mereka bakal bilang begini, ini kan nggak masalah, gitu. Yang penting kita berlaku baik sama orang lain, ya nggak mencuri, nggak membunuh, nggak apa. Tapi mereka gagal melihat bahwa itu semuanya bertalian, gitu. Ya. Ketika moralitas dalam hal seks ini turun, ya, maka semua kejahatan yang lain akan ikut meningkat karena semua itu satu tali, itu hukum Tuhan sebenarnya. Dan ketika seorang tidak suka dengan dan mengabaikan satu aspek hukum Tuhan, aspek-aspek lain pasti akan terpengaruh juga sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Sampai mana kita tadi? 8 ya? Hah? Enggak, maksudnya di pembacaan kita ini. Ayat 8, Pak. Ayat 8 ya. Semua imam dari kota-kota Yehuda disuruh datang yang menajiskan tempat-tempat pemujaan. Tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba, yang merobohkan pula tempat-tempat pemujaan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat jalan masuk gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada di sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang itu. Oke, kita nggak akan baca semuanya. Oke. Nah, coba kita lihat ayatnya yang ke ini, ke 16 atau ayat 15. Lihat ayat 15-nya. Ia juga merobohkan mezbah di Betel, tempat pemujaan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat. Nah, kita harus ingat, pada zaman Yosia, kerajaan utara itu sudah tidak eksis lagi. Ingat, ya, sudah dibuang oleh Raja Asyur. Jadi ada suatu vakum kekuasaan di situ. Dan ketika orang-orang Israel di utara dibuang, ya, sementara Raja Asyur lalu masukkan bangsa-bangsa lain kan ke situ untuk menggantikan mereka yang akhirnya kawin campur jadi orang Samaria begitu. Tetapi kan tidak ada suatu kerajaan yang kuat di situ. Itu kayak semacam jajahannya Asyur gitu. Nah, kalau Asyurnya lagi kuat, ya oke gitu. Tapi Asyur juga udah makin lemah gitu. Jadi di zamannya Raja Yosia, Asyur mulai lemah. Yang mulai naik itu Babel. Jadi karena Asyur mulai lemah, dia nggak ada waktu untuk ngurusin wilayah-wilayah jajahannya, ya, sehingga yang Israel Utara ini kayak semacam ada vakum kekuasaan. Dan di situ Yehuda yang Yosia akhirnya bisa memproyeksikan kekuatan kepada Israel, gitu. Makanya Yosia bisa dengan bebasnya datang ke Betel. Betel ini kan wilayah utara sebenarnya, begitu. Nah, selama kerajaan utara masih ada, Yehuda itu nggak bisa ngapa-ngapain ke utara, kan ada rajanya di situ dan mereka sering ini clash, begitu kan. Nah, tapi sekarang utara sudah hilang, Asyur juga udah nggak bisa terlalu ngurusin karena mereka sibuk dengan Babel di sana. Akhirnya sebagai kekuasaan lokal, ya, Yosia bisa kayak mengintervensi dan ngurusin utara. Makanya dia bisa datang ke Betel di sini. Ya, perhatikan di ayat 15 lagi ya. Ia merobohkan mezbah di Betel. Nah, di Betel ada mezbah apa? Mezbah yang didirikan oleh si Yerobeam yang awal itu, yang dia bikin dua, satu di Betel, satu di Dan, gitu kan? Yang menjadi biang sebenarnya
biang awal kejatuhan Israel itu dari awalnya udah ditanam biang itu gitu. Ia juga merobohkan mesbah di Betel, tempat pemujaan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Mesbah dan tempat pemujaan itu pun dirobohkannya. Batu-batunya dipecahkan dan dilumatkannya menjadi abu, lalu ia membakar tiang berhala. Nah, ayat 16, ketika Yosia berpaling, ia melihat kuburan-kuburan yang ada di sana di bukit itu. Ia lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mesbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang menyampaikan hal-hal ini. Kita masih ingat nggak peristiwa ini? Ya. Oke, nanti kita ingatkan lagi. Ayat 17, ia berkata, apakah penanda makam yang kulihat itu? Kulihat ini. Orang kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang datang dari Yehuda dan menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah ini, mesbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, jangan seorang pun menjamah tulang-tulangnya. Lalu mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Jadi kalau kita masih ingat awal sekali di satu raja-raja sekitar pasal 13, 14, 15 di situ, ketika Yerobeam bin Nebat, ya Yerobeam 1, bukan Yerobeam 2 yang anaknya cucunya si Yehu, ya, tapi Yerobeam bin Nebat, dia mulai membuat agama dia sendiri, dia mulai mendirikan segala macam. Tuhan kirim satu orang abdi Allah dari Yehuda yang cukup tragis karena ujung-ujungnya dia mati gitu kan, karena dia melanggar firman Tuhan juga, ya. Tapi melalui abdi Allah dari Yehuda itu Tuhan sudah bernubuat dan bahkan sebut nama Yosia dengan spesifik waktu itu, ya. Dan abdi Allah itu bilang, hai mesbah, ya, akan datang seorang keturunan Daud, Yosia namanya, yang akan membakar atasmu tulang-tulang manusia dan lain sebagainya dan menajiskan engkau, gitu. Dan itu digenapi secara literal sekitar 350 tahun, ya, setelah itu diucapkan, gitu ya. 350 tahun, waktu yang bagi manusia sangat panjang. Ya, 350 tahun dari sekarang aja, tahun berapa ini? Ya, kita udah nggak tahu, kita nggak kenal siapapun secara pribadi dari tahun, ya berarti 1700-an, gitu kan? Berarti 1700-an, dan kita tidak kenal siapapun dari masa itu, gitu. Itu udah kita lagi ngomongin sejarah VOC segala macam gitu. Kita nggak tahu siapa-siapa di situ. Ya. Nah, tapi 350 tahun Tuhan bisa menubuatkan Yosia dan Yosia menggenapinya. Gitu. Yosia menggenapinya. Ini menunjukkan untuk kemahatauan Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan katakan di sini. Ya. Oke, kita masuk ke poin kita C, 7C sini ya. Yosia mengajak umat untuk kembali mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tadi sudah kita baca, dia kumpulkan semuanya di rumah Tuhan. Masih ingat nggak? Rumah Tuhan kan saya sudah cukup banyak kali gambar ya. Rumah Tuhan itu nggak semuanya bisa dimasuki. Tentu tidak bisa masuk ke bait sucinya, tapi ada pelatarannya. Ya, ada pelataran Yahudi namanya, pelataran Yahudi gitu ya. Nah, di pelataran Yahudi itu orang laki-laki Yahudi boleh masuk di situ semuanya. Jadi mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan bahwa mereka akan berbalik kepada Tuhan di sini ya. D. Yosia memimpin rakyat untuk merayakan Paskah. Nah, ini belum kita baca. Tapi coba kita lihat kembali ke 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 21. Ayat 21. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. So Paskah seperti itu tidak lagi dirayakan sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yosia barulah Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Wow. Jadi dia merayakan Paskah yang seluruh bangsa ikut ya. Dan itu katanya tidak pernah dilakukan sejak zaman hakim-hakim. Padahal ada cukup banyak raja yang sebenarnya taat sama Tuhan begitu, tapi mereka tidak tahu, mereka tidak melakukan Paskah juga begitu. Ya. Kita bisa berpikir soal Daud ya. Daud tidak melakukan Paskah, ya mungkin tidak melakukan Paskah dalam pengertian skala nasional gitu. Ya mungkin dia lakukan skala kecil atau lain sebagainya, tidak yang sampai dia suruh semua bangsa untuk datang begitu ya. Nah, mungkin kita ingat lagi Hizkia ya. Hizkia kan katanya ada merayakan Paskah, masih ingat itu ya. Kita ada baca dia Hizkia merayakan Paskah, tapi itu kurang tepat walaupun Tuhan ampuni ya.
Karena ternyata mereka nggak keburu melakukannya di bulan pertama, jadi mereka lakukan di bulan kedua, begitu. Mereka lakukan di bulan kedua, lalu ada beberapa imam dan lewi yang juga sebenarnya tidak tahir dan lain sebagainya. Ya, jadi nah banyak yang mungkin beralasan kayak Daud ya. Daud itu kenapa dia tidak bikin semua bangsa datang merayakan Paskah? Ya mungkin alasan dia adalah karena di zaman Daud itu perang terus gitu. Ya, perang lawan Filistin, ya, perang lawan siapalah, gitu. Jadi mereka sering perang. Gitu. Ya, tapi kadang-kadang itu jadi alasan, gitu. Ya, jadi alasan. Tapi intinya Alkitab mencatat bahwa sejak zaman hakim-hakim nggak pernah ada yang melakukan Paskah seperti Raja Yosia, gitu. Seperti Raja Yosia. Ya, dan ini sangat disayangkan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa bangsa itu, ya, akhirnya artinya begini, ketika kita mengedepankan hal-hal rohani, ya, maka hal rohani itulah yang akan diserap oleh bangsa itu, gitu. Ya. Nah, Raja Yosia sudah pada trayek yang benar sebenarnya, di mana dia mau bukan hanya dia berbalik sama Tuhan, dia mau mempengaruhi bangsa itu berbalik sama Tuhan. Ya. Oleh karena itu, ini, ya. Nah, saya nggak tahu ada nggak di sini yang pernah mikir atau ini ya. Saya kadang-kadang berimajinasi ya. Kalau saya jadi presiden, gitu, misalnya Indonesia, misalnya gitu. Tentu ini imajinasi aja ya. Saya nggak akan jadi presiden Indonesia ya. Tapi kan banyak orang kritik nih, entah kritik Jokowi, entah kritik Prabowo, segala macam. Pernah nggak berpikir kalau kamu yang jadi, apa yang akan kamu lakukan berbeda gitu kan? Apa yang akan kamu lakukan yang berbeda dari yang mereka lakukan, bagaimana strategi kamu dan lain sebagainya, begitu ya. Dan ini hal yang sulit, saudara. Ya, kalau kita tidak menjabat, ya tentu gampang kita kritik gitu kan. Wah ini salah nih, nggak boleh begini nih, programnya salah, segala macam, bla 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 bla. Itu gampang gitu, namanya komentator kan paling gampang gitu kan. Nah, kalau kamu sudah jadi, nah, kan gitu kan, baru kamu diperhadapkan, apa yang kamu mau lakukan, gitu kan. Misalnya kamu pemimpin tertinggi bangsa ini. Apa yang mau kamu lakukan ya, untuk kebaikan bangsa ini? Nah, kita bisa ngomong program ekonomi, kita bisa ngomong segala macam hal yang lain. Tapi kalau saya sebagai orang percaya, ya, saya tahu bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah masalah rohani, benar, gitu ya. Sebenarnya yang paling penting itu masalah rohani, gitu ya. Semua yang lain itu adalah efek dari hal-hal rohani sebenarnya. Walaupun kita tidak bisa secara manusiawi melihat benang-benang langsungnya. Begitu ya, nggak kelihatan apa kausa efek langsungnya, begitu ya. Tetapi sebenarnya ya, firman Tuhan sudah nyatakan, kita kan percaya ini adalah aturan dari Tuhan, gitu. Dan Tuhan sudah bilang bahwa kebenaran meninggikan derajat suatu bangsa, gitu ya. Kebenaran meninggikan derajat suatu bangsa, ya. Dan kalau misalnya tidak ada kebenaran, ya, dan jauh dari Tuhan yang benar, gitu ya. Indonesia kan sangat beragama sebenarnya, ya. Malah nggak bisa jadi ateis. Nggak tahu belakangan mungkin udah bisa, tapi secara resmi mestinya nggak bisa, gitu. Ya, karena agamanya apa? Ya? Tinggal pilih kan, cuma dikasih pilihan beberapa juga. Kamu yang aneh-aneh juga nggak boleh. Coba aja di kelurahan ada tes gitu kan. Agama apa? Zoroaster bilang gitu. Bingung dia. Gitu. Apalagi apa kan sudah yang disepakati aja gitu, yang diperbolehkan aja. Nah ini kan, jadi Indonesia ini sangat beragama, tapi apakah kepada Tuhan yang benar, gitu kan? Apakah kepada Tuhan yang benar? Nah ini dipertanyakan, gitu. Dipertanyakan kenapa? Nah jadi sebenarnya kayak Yosia, ya Yosia sudah melakukan hal yang benar di sini. Ya dia tahu bahwa sebenarnya kekuatan dari bangsa Israel itu ya bukan di masalah kudanya berapa, pasukannya berapa, teknologinya gimana, ya, tapi adalah pada hubungan mereka dengan Tuhan. Ya, kenapa Daud waktu itu bisa menang? Ya, memang, karena Daud itu pahlawan yang hebat sekali, dari kecil dia sudah lawan Goliat segala macam. Benar, gitu. Memang benar juga sih. Tuhan pakai semua itu, gitu ya. Tapi yang penting kan hubungan dia dengan Tuhan sebenarnya. Ya, yang penting hubungan dia dengan Tuhan. Jadi, ya sebenarnya. Tapi sebagai seorang raja, kan dia nggak bisa paksa orang percaya gitu. Nah ini repotnya, karena sekalipun kita pemimpin, ya, dan nggak usah jauh-jauh lah. Tadi kita membayangkan ini presiden,
Nah, makanya nggak usah dibayangkan. Posisi saya sekarang adalah gembala gitu. Gembala kan berarti pemimpin jemaat gitu. Jadi memang ada orang yang saya pimpin gitu kan. Tetapi bagaimana caranya saya mengusahakan kesejahteraan jemaat misalnya. Saya mau jemaat itu sukses dalam segala hal. Sukses dalam ekonomi, ya tentu saya senang kalau jemaat Grafe semuanya sukses secara ekonomi, gitu kan? Sukses dalam hal keluarganya, sukses dalam hal pekerjaannya, sukses dalam hal kan memang itu tujuan kita gitu. Ya. Tetapi bagaimana saya atau siapapun lah atau kita sebagai satu jemaat, gitu kan? Bagaimana kita mau mengusahakan hal tersebut gitu? Ya. Apakah dengan cara materi, ya udah yang apa kita kasih uang apa segala macam. Ya tentu kalau ada yang butuh bantuan kita bisa bantu, itu sih nggak masalah, gitu kan. Tapi secara jangka panjangnya, ya secara jangka panjangnya, apa yang sebenarnya akan menyukseskan satu kelompok orang, gitu. Apakah itu kelompok jemaat, apakah itu kelompok negara, gitu kan. Apa sebenarnya yang akan membuat sukses suatu kelompok orang, gitu, ya. Yaitu adalah sebenarnya hubungan mereka dengan Tuhan, gitu, ya. Dan ini yang penting. Jadi sebagai seorang gembala ya yang saya ingin lakukan adalah meningkatkan, ya maksudnya meningkatkan pengaruh hal-hal rohani dalam hidup jemaat, gitu. Ya karena kita semua ini individu manusia, gitu. Kita datang hari Minggu. Oke, kita datang hari Minggu. Kemudian nanti kita hari Senin menghadapi dunia kerja, ya kan? Kita ketemu dengan banyak orang yang nggak percaya Tuhan, ya. Kita ada di lingkungan ini apa yang brutal lah mungkin ya di dunia ini begitu ya. Nah, jadi ada suatu jadi seberapa banyak hal-hal rohani itu terserap dalam hidup kita begitu ya. Seberapa banyak itu muncul di dalam tindakan kita. Seberapa banyak itu muncul dalam apa yang kita lakukan tiap-tiap hari. Nah, ini yang paling penting, gitu ya. Nah, jadi karena saya pribadi tidak bisa membuat siapapun sukses, gitu. Yang bisa membuat orang sukses itu adalah Tuhan, gitu ya. Saya pribadi tidak punya kuasa itu, ya. Tapi saya hanya mengajarkan ini loh, ini prinsipnya Tuhan, gitu. Ini prinsipnya Tuhan, ya. Dan kesuksesan itu tidak datang dalam semalam. Ya, tidak datang dalam waktu yang singkat, bahkan mungkin juga tidak dalam 1-2 tahun bahkan, gitu ya. Ya, tetapi kesuksesan itu adalah sesuatu yang jangka panjang, gitu. Kita bisa kilas balik, gitu. Ya. Daud bilang, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, gitu. Ya, dalam perjalanan hidup, ya. Akhirnya dia bilang, oh ya, gitu kan, ya. Dan dia lihat semua itu, gitu. Oke, itu masih di poin D kita. Isian terakhir itu dilakukan di zaman hakim-hakim tadi ya. Oke, nah sayangnya coba kita lihat poin 8. Pada akhirnya reformasi yang dilakukan oleh Yosia walaupun dituruti secara eksternal oleh Yehuda ternyata tidak sampai mengubah bangsa itu secara internal ya, tidak sampai mengubah bangsa itu secara internal. Ini terlihat dari bagaimana setelah kematian Yosia tidak ada lagi raja yang baik dan bangsa itu kembali menyembah berhala, gitu. Kita sudah singgung bahwa Yosia adalah raja baik terakhir, dan memang sebagai pemimpin, sebagai raja dia tidak bisa membuat orang percaya. Dia hanya bisa coba pengaruhi secara rohani. Ketika dia bikin Paskah kan orang datang dengar firman Tuhan, ya. Nah itu sudah pengaruh-pengaruh rohani, gitu. Pengaruh-pengaruh rohani. Tapi apakah bisa bikin dia percaya? Ya nggak bisa. Gitu. Itu harus keputusan pribadi dia. Demikian juga kalau misalnya kita punya anak, ya. Kita punya anak, kita tidak bisa paksa dia percaya, tapi kita bisa mempengaruhi lingkungan dia, gitu kan? Kalau kita rutin bawa dia ke gereja, kita ada kasih renungan firman Tuhan dan sebagainya. Nah ini kan usaha-usaha kita aja, gitu. Ya. Untuk memberikan suatu lingkungan yang mengarahkan dia ke arah rohani, begitu ya. Apakah dia percaya atau nggak percaya memang kembali kepada orang individunya, gitu ya. Ya, tapi kita coba ini kultivasi itu.
Oke, 9. Nah, akhirnya Yosia mati nih ya. Nah, kita baca kita baca ayatnya yang ke-28, 2 Raja-Raja 23-28. Selebihnya dari riwayat Yosia dan semua yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Pada masa pemerintahannya, majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tapi ketika melihat dia, Firaun langsung membunuhnya di Megiddo. Pegawai-pegawainya mengangkat mayatnya dengan kereta dari Megiddo dan membawanya ke Yerusalem. Lalu mereka menguburkannya dalam kuburannya sendiri. Kemudian rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia. Mereka mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Jadi Yosia mati terbunuh dalam peperangan. Gitu ya. Nah, coba lihat poin nomor 9. Ya. Yosia mati terbunuh dalam peperangan dengan Firaun Neko. Ya, Firaun Neko namanya di sini ya. Ada sedikit perbedaan sepertinya. Coba ada yang punya KJV nggak? Ini deh, coba tolong baca. Ini ya, tadi ayat 29 dari 2 Raja-Raja pasal 23. Ada yang punya ini? Ya. In his days, Aaron Neko, king of Egypt, went up against the king of Assyria to Euphrates, and King Joshua went against him, and he slew him at Megiddo. Oke. When he had seen him. Baik. Oke, jadi begini. Ini ada satu isu yang sering dibangkitkan karena ada yang bilang bahwa sebenarnya secara historis mereka bilang yang diperangi oleh Neko di situ adalah Babel begitu. Ya, Babel ya, sehingga mereka bertanya kenapa Alkitab sebut di situ Asyur begitu kan? Kenapa Alkitab sebut Raja Asyur? Karena secara historis katanya yang diperangi oleh Neko itu adalah Babel, bahkan salah satunya di situ adalah Nebukadnezar sendiri yang waktu itu masih panglima utama. Jadi waktu itu yang menjadi raja Babel adalah bapaknya Nebukadnezar. Begitu. Jadi Nebukadnezar masih jenderal lah, gitu, masih jenderal dan dia perang dengan Neko di sini. Ya, sehingga kita lihat di poin nomor 9 kita, pada waktu itu Asyur sedang berperang melawan Babylon. Ya. Dan Mesir ingin membantu Asyur sebenarnya. Ya. Mesir ingin membantu Asyur. Nah, sehingga banyak orang bertanya, kenapa Alkitab bilang Neko melawan Raja Asyur katanya. Ya, padahal yang dilawan sebenarnya adalah Babel. Nah, sebenarnya ini ada beberapa jawaban. Ya. Nomor 1, belakangan kan Babel mengalahkan Asyur, begitu. Ya. Nah, seringkali ketika suatu bangsa zaman itu mengalahkan suatu bangsa, mereka akan mengasumsi atau menarik titel dari raja itu, begitu. Jadi misalnya zaman dulu ya, Inggris berhasil mengalahkan Prancis misalnya, maka Raja Inggris akan mengambil titel saya Raja Inggris dan Raja Prancis juga, begitu, karena dia sudah mengalahkan Prancis, begitu ya. Jadi sepertinya seperti ini terjadi gitu, bahwa belakangan ketika Babel mengalahkan Asyur, akhirnya Raja Babel, karena waktu itu awalnya kan yang superpower itu adalah Asyur gitu, yang sudah kemana-mana kakinya, segala macam wilayahnya Asyur. Jadi begitu Asyur kalah dari Babel, Raja Babel mengambil juga titel itu, bahwa sekarang sayalah Raja Asyur, begitu. Sekarang sayalah Raja Asyur gitu. Jadi titel Raja Asyur itu akhirnya dipakai juga oleh Raja Babel pada waktu itu, sebelum akhirnya Babel sendiri menjadi superpower dan akhirnya titel Raja Babel udah lebih bagus daripada titel Raja Asyur, begitu. Jadi sebenarnya peperangan Neko di Karkemis ini dicatat oleh sejarah gitu. Jadi sekali lagi membuktikan bahwa Alkitab ini bukan Harry Potter gitu ya, bukan Lord of the Rings gitu ya, yang apa kayak nggak jelas di mana begitu. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang historis gitu. Apa yang terjadi? Nama-namanya ada. Firaun Neko itu ada dalam sejarah, dicatat gitu ya.
pertempuran di Karkemis ini tercatat juga dalam sejarah gitu. Dan waktu itu Mesir mau menyerang Babel sebenarnya, ya, menyerang Babel. Nah, tapi Anda ingat nggak, Hizkia waktu itu beraliansi dengan siapa? Hizkia beraliansi dengan yang kirim utusan terus dikasih lihat semuanya? Babel. Kan ingat nggak, ada utusan-utusan Babel datang ngunjungin Hizkia, Hizkia kasih lihat semuanya. Jadi Yehuda sudah memiliki posisi politik pro Babel sejak zamannya Hizkia, gitu. Dan itu teruskan sampai ke Yosia, mereka juga masih pro Babel. Jadi ketika si Neko ini mau berperang melawan Babel, ya, Yosia merasa saya kan pro Babel gitu. Saya harus bantu Babel menghentikan si Neko ini, gitu. Akhirnya pergilah dia berperang melawan Neko, mati dia. Dan ini sangat disayangkan gitu. Dia baru 30, dia memang memerintah sudah lama 31 tahun, tapi karena dia memerintah mulai dari umur 8, berarti kan dia masih baru 39 tahun. Gitu. Masih dalam masa prima dia, gitu. Ya. Dan dia raja yang baik gitu. Andai kata misalnya dia hidup lagi 20-30 tahun, mungkin reformasi terhadap bangsa itu akan lebih baik lagi gitu kan. Ya. Dia kan ini kan raja yang sangat taat pada Tuhan. Ya. Tuhan tidak melindungi. Ya, baik. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul gitu kan. Kenapa Tuhan tidak lindungi dia? Bisa suruh dia jangan berperang. Iya. Iya. Benar. Nomor satu, kita tidak tahu ada nggak seperti itu. Siapa tahu ada. Kita kan nggak tahu ya apa yang hal yang nggak semua kan dicatat. Ini kan cuma 1-2 ayat doang gitu kan. Jadi kita nggak tahu ada nggak Tuhan mencoba ini. Tapi coba kita baca satu ini. Sebenarnya Tuhan ada kirim, tapi bukan lewat nabi, tapi lewat Firaun sendiri. Itu ada dicatat di sini. Di 2 Tawarik 35 ayat 20 ya. 2 Tawarik 35 ayat 20. Jadi Tuhan sudah kirim pesan jangan, tapi nggak digubris karena bukan lewat nabi biasa, lewat Firaunnya sendiri. Nah, ini dicatat oleh firman Tuhan ya, 2 Tawarik 35 ayat 20. Sesudah semuanya ini, ketika rumah Tuhan sedang diperbaiki Yosia, majulah Neko raja Mesir untuk berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapi dia. Ia lalu mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, nih Neko nih yang kirim utusan. Apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan kau. Jadi ngapain kamu campur gitu loh? Ini saya bukan perang melawan kamu gitu. Tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku supaya engkau tidak dimusnahkannya. Ayat 22, tetapi Yosia tidak berpaling darinya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang berasal dari Allah. Ini catatan Tawarik di sini ya. Jadi Tuhan ada memperingatkan Yosia sebenarnya, walaupun mungkin bukan dengan channel resmi lah istilahnya. Gitu. Neko yang berasal dari Allah, melainkan memeranginya di lembah Megido, dan akhirnya dia mati intinya gitu ya. Nah. Tuhan bisa menyampaikan firman-Nya melalui Ya, maksudnya kata-kata Neko ini sudah sesuai dengan firman Tuhan, maksudnya sesuai dengan niat Tuhan, gitu ya. Nah, sebenarnya gini, waktu kita udah habis nih ya, tapi ini seru, jadi kita lanjutkan minggu depan deh, gitu ya. Ini belum selesai, nanti kita ada pelajarannya lagi yang saya mau tekankan sebenarnya di sini. Ya menyamar mirip kayak si siapa tuh? Ahab. Dia pikir ini ya, tapi sama-sama nggak berhasil. Oke, kita lanjutkan, jangan ketinggalan ya. Jadi minggu depan kita mulai dengan di sini, baru nanti kita masuk ke bahan yang baru. Karena ini udah tinggal 5 menit, nanti kita diusir. Ya. Oke, Pak Giovanni itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu Tuhan mengenai Yosia Tuhan. Ada banyak nasihat rohani yang bisa kami dapat, bahkan ada peristiwa historis yang bisa kami ketahui. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kebaktian umum Tuhan, kiranya Engkau sertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.